Silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, menuntut ilmu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Itu artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita, tatkala kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Begitu kata Allah. Tetapi pun kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung, dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas, orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah, orang yang tahu kekurangan kesalahan dosa aibnya, dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal sholih, kemudian dia lakukan kebaikan ibadah dan amal sholih apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena hidup dan kehidupan ini nggak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua Bu, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karena dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain, dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat,
berlomba-lomba di banyak kebaikan, insya Allah andaikan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya. Ya, kenapa? Saya ulangi. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jin apa Jin? Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Tambah lagi, dan baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Insyaallah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Hah? Masih? Astagfirullahaladzim. Ibu marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah, ya bukan lagi ke setan. Padahal Bu, kenapa ini perlu ditanyakan? Ya karena untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali, yaitu jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Karena ya ini Bu, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah karena ya kalau kita bisa mengendalikan emosi nafsu dan amarah kita, bagimu surga kata Rasulullah. Bu, marah itu gampang Bu. Cuman masalahnya akibatnya efeknya panjang. Bahkan salah satu sebab yang menyebabkan wanita cepat jadi janda itu karena dia suka marah-marah. Loh, iya loh Bu. Laki-laki itu nggak seneng loh Bu dengan wanita yang suka marah-marah itu. Makanya seorang laki-laki, seorang suami, kalau dia punya istri, maaf ya udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, suka marah-marah, ya itu enak banget itu Bu ya. Tapi alhamdulillah di sini wanita-wanita yang salihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, ya. Tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, tema kita hari ini adalah rahasia kematian dan target setan. Ya. Jadi rahasia kematian dan target setan. Tapi kita awali terlebih dahulu Ibu, dari Ibu sering ini dengar sabda Rasulullah ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita urutkan saja, ihtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Sehatmu sebelum sakitmu. Bu, nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus Bu, ya. Sehatmu sebelum sakitmu. Sekali lagi nggak ada orang Bu ceritanya sehat terus, pasti akan mengalami sakit. Ya. Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh di situ ya. Nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus, nggak ada. Ya, pasti dia mengalami sakit. Ini artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin ketika kita diberi kesehatan itu, jangan sampai kita sia-siakan. Sebab orang tuh kalau udah sakit tidak banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Ibu panjenengan ya, kalau lagi sakit itu makan atau minum empedu itu pasti pahit loh Bu. Iya. Ya.
Ibu-ibu ini kalau lagi sakit itu makan atau minum empedu yakin pahit itu. Ustaz, jangankan lagi sakit, atau nggak sakit juga empedu itu memang. Artinya apa? Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, sehatmu sebelum sakitmu. Makanya ibu kalau mau makan enak, makan yang bergizi, itu lagi sehat. Lagi dari segitu jangan sayang-sayang. Sebab diniatkan biar saya sehat, bisa tahajud, bisa dua, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Sebab kalau orang itu sudah mati, bu, apalagi nggak bisa yang dia lakukan. Nah ini maksudnya selagi kita diberi kesehatan, dimaksimalkanlah kesehatan itu untuk kebaikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, sempatmu selagi sebelum datangnya kesempitan. Rasul bersabda, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq. Al-Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bu, kalau kita banyak membuang kesempatan, itu kita akan rugi, Bu. Seperti dalam pandangan Islam itu kan tadi dua kenikmatan, kata Rasulullah, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini loh, Bu. Ibu pernah itu enggak? Satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya enggak tanya jam. Kalau jam ibu mesti jawabnya 24 jam. Tapi yang ingin saya tanyakan, ibu panjenengan dalam satu hari satu malam dikasih oleh Allah berapa menit? Belum pernah ngitung. Padahal ibu hidup udah berapa tahun? Ya, kalau jamnya 24 jam. Yang saya tanya menitnya. Berapa? Banyak. Ya, jadi dalam satu hari satu malam tuh ibu, Allah kasih kita waktu sebanyak 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure digunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum? Ya. Jadi dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita 1440 menit. Nah, dari 1440 menit yang betul-betul pure digunakan untuk ibadah berapa menit? 50 menit. Anggaplah 440 menit. Lah yang 1000 menitnya dikemanakan? Itulah kenapa ketika kita membaca surat Al-Asr itu kan kaitannya dengan kesempatan juga. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu, jadi orang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, mengingatkan satu dengan yang lainnya agar mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Berarti apa? Kalau jika kita menginginkan kemenangan, keberuntungan, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, waktu kita sebagai orang beriman, Bu, tidak boleh lepas dari apa? 3 hal. Ya. Waktu bagi orang beriman itu, keadaan situasi bagi orang beriman itu nggak boleh lepas dari 3 hal. Tidak boleh lepas dari 3 zona. Tidak boleh lepas dari 3 lingkaran. Iman, ilmu, amal, soleh. Ilmu, iman, amal, soleh. Pokoknya bolak-baliknya itu. Ya, lingkaran hidup kita sebagai orang beriman apa? Iman, ilmu, amal, soleh. Ilmu, iman, amal, soleh. Artinya apa? Amal solehnya dilandasi dengan ilmu. Semuanya juga harus karena iman kepada Allah. Jadi iman, ilmu, amal, soleh. Ilmu, amal, iman. Ya, intinya bolak-baliknya 3 lingkaran itu saja. Ya. Ibu kan punya surat andalan kan kalau sholat, ya, kulhu, inna ataina dan wal asr, ya, biar cepat selesai. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi amal sholih itu harus juga
landasannya ada. Tapi semuanya bagi orang beriman itu tadi lingkarannya apa? Ilmu, iman, amal soleh. Iman, ilmu, amal soleh. Baik. Kemudian ya Ibu, yang ketiga, ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat Bu, kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan jika kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Harus ingat ya, keberkahan harta itu, keberkahan harta yang Allah berikan kepada kita itu, jika betul-betul kita sedekahkan di jalan Allah. As-sodaqatu al-infak, atau sedekah, zakat, infak, sodako itu la yungkos, dia tidak akan pernah berkurang, bahkan bal yazid sampai 3 kali, bahkan akan bertambah. Syaratnya kita harus yakin dengan janji Allah, bukan hanya sekedar yakin saja, juga kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Ibu ingat, untuk zis mengeluarkan zakat, infak, dan sodako itu catatannya cuma satu Ibu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodako Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-ungkit, najis. Ya enggak? Nauzubillah min. Tuh Bu, jadi biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas ya. Bu, biasanya kalau di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang masa infak yang mana? Astagfirullahaladzim. Sudah 2.000 pingin masuk surga, masya Allah. Ya bagus ya, bagus banget ya, masya Allah. Baik, jadi yang ketiga apa? Yaitu selagi Allah beri kita kelapangan rezeki, harta, maka maksimalkan harta itu biar diberkahi Allah, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Ibu, harta itu Bu kalau dibagi hanya jadi 3. Harta itu dibagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Tahu uraiannya? Tahu maksudnya? Kalau sudah tahu nggak saya jelasin? Dijelasin nggak nih? Kasih tahu nggak ya? Jadi Bu, harta itu bisa menjadi terbagi 3, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Yang dimaksudkan harta milik Allah artinya harta rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ingat firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang membagikan hartanya, sebagian hartanya yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, ini artinya harta itu menjadi milik Allah. Memang artinya itu miliknya Allah, ya. Kepada kita itu hanya titipan kan Bu. Nah, harta milik Allah karena kita gunakan untuk apa? Kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Ya, harta itu milik Allah karena harta itu digunakan apa? Untuk kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Itu pun harus yang halal. Juga bentuknya bisa infak, zakat, sodako, bisa untuk kepentingan dakwah, jihad, ya, syiar Islam, membantu fakir miskin, kaum duafa, ya. Jadi keperluannya banyak, untuk fisabilillah, ibnu sabil, untuk menanggulangi kristenisasi, untuk majelis ilmu, ya. Pokoknya semuanya lingkarannya untuk kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Maka harta yang seperti ini barulah hartanya diberkahi oleh Allah. Itu berarti harta milik Allah. Ya, salah ya. Nah, harta milik kita, kalau harta itu milik kita maksudnya apa? Ya kita gunakan untuk baik saja. Tuh, kalau mobil contohnya, ya untuk wirawiri sana sini, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, biar nggak kalau ke kampung misalkan sana sini biar nggak repot, itu baik-baik saja. Ya,
yang sifatnya untuk pribadi bukan untuk maksiat, itu berarti milik kita. Tapi Bu, kalau harta ya, jika harta itu naudzubillah min dzalik digunakan untuk kemaksiatan dan dosa, maka harta itulah milik syaitan. Itu ya maksudnya. Jadi harta menjadi milik setan manakala harta itu dikeluarkan untuk kemaksiatan dan dosa. Harta milik kita kalau hanya kita gunakan untuk ya baik sih untuk keperluan kita saja, yaitu kemudian tapi syaratnya baik-baik. Sedangkan harta milik Allah jika digunakan di jalan Allah, infak, zakat, sedekah untuk kebaikan, membantu fakir miskin, kaum duafa, atau apa? Untuk syiar Islam, dakwah Islam. Itu berarti harta yaitu milik Allah. Nah, Ibu, kemudian yang perlu diingat juga ketika kita mati. Ketika mati itu harta itu ya yang menyertai kita tiga. Harta, keluarga, dan amal ibadah. Harta, tapi harta dan keluarga kembali, Bu. Akhirnya hanya amal ibadah saja yang menyertai kita. Ya, baik. Dan yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Ibu, pada akhirnya kita semua akan mengalami tua loh, Bu. Nggak ada ceritanya orang tuh muda terus nggak ada. Pasti dia akan mengalami tua. Toh? Iya toh? Bahkan tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak. Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang yang nggak bersyukur gitu aja. Nah, untuk bilang kalau sudah tua Bangka Belitung, waduh aja. Nah, untuk bilang ya. Jadi kemudian tidak mau ibadah, tidak mau taat, tidak mau melakukan kebaikan dan amal soleh, rugilah orang seperti ini. Ya, makanya selagi Allah kasih kita kesehatan, kesempatan, umur, waktu, rezeki, Bu, kita maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Yang kelima pada akhirnya, Bu, hidupmu sebelum mati. Pada akhirnya mati. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Bu, di akhirat nanti akan disempurnakan dari semua amalan seorang hamba. Kalau hamba itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka sekecil apapun kebaikan ibadah amal soleh yang dia lakukan tadi, maka di akhirat nanti dilipat gandakan kebaikan, dibalas oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau maksiat dan dosa pun juga akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya apa dari rezeki yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawab. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Setiap yang berjiwa itu pasti akan Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian Allah akan mintai pertanggungjawab dari semua yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Dan orang yang menyanyiakan kehidupan berarti perhatikan, dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Nah, orang yang menyanyiakan kehidupan berarti itu bulat aja.
Itu namanya nggak kelar-kelar kalau gitu. Nih sekali lagi, dalam pandangan Islam waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyikan waktu berarti menyanyikan kehidupan. Orang yang menyanyikan kehidupan berarti dosa. Ya enggak? Rugi. Uang waktu digunakan untuk ibadah nggak digunakan, dia berdosa, dia rugi. Makanya harus kita maksimalkan untuk kebaikan ibadah dan amal. Bu, ternyata di dunia ini nggak ada orang yang sukses. Kata Allah, yang sukses itu yang gimana? Famang zuziya aninnar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang sukses itu kata Allah, gimana? Siapa saja yang di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dia terhindar dari neraka. Itu orang sukses. Jadi dunia ini semuanya ujian, Bu. Kaya, miskin, susah, senang, laki, perempuan, itu ujian. Sehat, sakit itu juga ujian. Ya. Karena itu siapa yang dia matinya sampai dengan husnul khotimah, nah itulah dia punya harapan surganya Allah. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ aja. Gimana? Ulangi ya. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ aja. Gimana? Guru juga mati tapi setelah lama dulu lah, Bu, gitu. Masya Allah. Sama, Bu, Rasulullah pun wafat. Iya, jadi semua mati. Tapi kalau ibu ditanya, ibu yakin akan mati? Yakin akan mati? Yakin. Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan. Ibu-ibu nggak usah khawatir nggak kebagian mati, Bu, ya. Ya kan? Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Nah, tapi saya tanya sekali lagi, ibu-ibu sudah siap apa belum? Ya. Sekali, sudah siap apa belum? Insya Allah. Jawabannya belum atau insya Allah? Sekali lagi, ibu-ibu sudah siap apa belum? Ya, kalau saya, Bu, betul-betul belum siap. Ya. Jadi ibu yang sudah siap silakan. Tidak apa-apa dulu, monggo dulu. Saya tak menyiapkan diri dulu aja. Ya. Jadi berhubung ibu sudah siap silakan, nggak apa-apa. Monggo. Lihat. Nah, karena kalau saya kan belum siap nih. Ya. Jadi saya mau menyiapkan dulu biar melakukan amal ibadah yang banyak dulu, biar saya bisa bertobat dulu. Tapi ibu perhatikan, yang paling kita juga harus kita ingat bagaimana nasihat sahabat Utsman tentang kematian. Apa nasihatnya? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Na'udzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut
datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Ini berarti kita harus tahu kunci kebaikan agar kita matinya baik. Pertanyaan saya, apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Bukan, kunci kebaikan. Kunci kebaikan apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kunci kebaikan apa? Kunci kebaikan, hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Itulah kunci kebaikan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kajian kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatkan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.